Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Sabita Yasara dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari 5 materi. Yang pertama, satuan dalam pengukuran. Dalam pengukuran besaran listrik maupun yang lain terdapat nilai dari satuan ukuran tersebut. Dalam pengukuran, hal tersebut dikenal sebagai sistem satuan. Sistem satuan dalam pengukuran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem satuan dasar dan sistem satuan turunan. Ilmu pengetahuan dan teknik menggunakan 2 jenis satuan, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Satuan-satuan dasar dalam mekanika terdiri dari panjang, massa, dan waktu. Dalam beberapa besaran fisis tertentu, pada ilmu termal, listrik, dan penerangan juga dinyatakan satuan-satuan dasar. Arus listrik, temperatur, intensitas cahaya disebut dengan satuan dasar tambahan. Yang kedua, konsep dasar tentang pengukuran dan kesalahan ukur. Konsep pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata instrumen, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan suatu proses dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Kesalahan dalam mengukur yaitu 1. Kesalahan kasar atau kesalahan besar atau blunder atau keliru. Yang kedua, kesalahan sistematik. Yang ketiga, kesalahan acak, kesalahan terduga atau random. Yang ketiga, alat ukur listrik. Yang pertama, multimeter. Multimeter adalah alat ukur yang umum digunakan untuk mengatur tegangan, arus listrik, dan resistansi dalam rangkaian listrik. Yang kedua, osiloskop. Osiloskop digunakan untuk mengukur sinyal listrik yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tang ampere. Tang ampere adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik tanpa membuka sirkuit. Yang keempat, luxmeter. Luxmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dalam suatu ruangan atau lingkungan. Yang kelima, pH meter. pH meter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasahan suatu cairan. Yang keenam, manometer. Manometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan udara, gas, atau cairan dalam suatu sistem tertutup. Yang keempat, pengukuran komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk beroperasi. Komponen pasif ini tidak bersifat menguatkan, menyearahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang berfungsi sebagai penghambar arus dan tegangan dalam rangkaian elektronika. Satuan pengukuran resistor adalah ohm. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik dengan mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Walaupun bisa menyimpan energi, namun jumlah yang disimpan hanya dalam jumlah sedikit. Induktor adalah komponen pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat penyambung. Induktor banyak ditemukan pada peralatan yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner. Yang kelima, kalibrasi alat ukur. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi listrik mengacu pada proses verifikasi kinerja instrumen apapun yang mengatur atau menguji parameter listrik seperti tegangan, arus, resistansi, induktansi, kapasitansi, dan waktu frekuensi. Kalibrasi alat ukur perlu digunakan untuk memastikan hasil pengukurannya sudah akurat. Hasil pengukuran ini akan menunjukkan kualitas maupun keamanan dari suatu produk. Biasanya ini dilakukan dalam penelitian manapun pengembangan produk, baik di bidang medis maupun bidang lainnya.